Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bermadzhab dalam Islam. Ada 4 pokok pembahasan dalam makalah kami. Yang pertama, pengertian mazhab. Yang kedua, pengertian ijtihad. Dan yang ketiga, talfik. Dan yang terakhir, taklid. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mazhab. Mazhab dalam penggolongan suatu hukum atau aturan singkat di bawah fikrah, yang dimana fikrah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khususnya. Mazhab berarti jalan atau tempat yang dilalui. Bisa juga dikatakan bahwa mazhab adalah mengikuti suatu yang dipercayai, atau mazhab itu pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Yang kedua, pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu dan memutuskan suatu perkataan yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan pada ahli agama Islam. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujahid. Orang yang melakukan ijtihad atau mujahid harus benar-benar orang yang taat dan memahami benar isi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, syarat-syarat ijtihad: mengetahui ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum, mengetahui masalah-masalah yang telah dijamin, mengetahui masalah-masalah yang telah diijma oleh para ahlinya, mengetahui naski dan manskuh, mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmunya dengan sempurna, mengetahui usul fikih, mengetahui dengan jelas rahasia-rahasia tasyik, mengetahui akidah, kaidah usul fikih, dan yang terakhir mengetahui seluk-beluk kias. B. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad ada 2. Yang pertama, fungsi ijtihad untuk mendapatkan solusi hukum jika terdapat suatu masalah yang harus disampaikan hukum namun tidak dijumpai pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga, manfaat ijtihad. Ada manfaat ijtihad, diantaranya yaitu: pertama, dapat mengetahui hukumnya dari setiap permasalahan baru yang dilalui oleh umat muslim, sehingga hukum Islam selalu berkembang dan mampu menjawab tantangan. Yang kedua, dapat menyesuaikan hukum berdasarkan perbuatan zaman, waktu, dan keadaan. Yang ketiga, menetapkan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terkait dengan halal atau haram. Dan yang terakhir, dapat membentuk umat muslim dalam menghadapi masalah yang belum ada hukuman secara Islam. Yang terakhir, macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad kesepakatan. Yang kedua, kias. Yang ketiga, maslahah mursalah. Yang keempat, sudud jariyah. Dan yang kelima, istishab. Yang keenam, urf. Yang ketujuh, istisan. Dan kita masuk ke pembahasan ketiga, itu talfik. Dalam bahasa Arab, kata talfik berasal dari kata yang berarti menghubungkan suatu dengan yang lain. Misalnya seperti ungkapan yang artinya saya menggabungkan antara kedua ujung baju pakaian
suatu dengan yang lain, lalu menjahitnya dengan pembahasan talfik. Contoh seorang mentalak 3 terhadap istrinya. Kemudian mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain berusia 9 tahun. Untuk tujuan tahlil kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama. Dalam hal ini suami keduanya berijtihad kepada mazhab, bertaklid pada mazhab Asy-Syafi'i yang mengesahkan pernikahan seperti itu. Kemudian ia menggauli wanita tersebut dan lalu mencarikannya dengan taklid kepada mazhab Islam Imam Ahmad dan mengesahkan jenis talak seperti itu dan tanpa melalui masa iddah. Ruang-ruang lingkup talfik. Masalah talfik sama halnya dengan masalah taklid. Ruang lingkupnya adalah dalam masalah-masalah ijtihad yang bersifat zani, bukan merupakan perkara qat'i atau pasti pen. Adapun setiap perkara yang malum faqdi bid'adur atau prinsip dalam agama ini merupakan perkara-perkara yang disandarkan pada hukum syuri. Dan yang terakhir, taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau asalnya. Yang dibolehkan bertaklid adalah orang awan, orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan mengamalkannya. Adapun orang yang mengerti dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syariat, maka harus berijtihad sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Mazhab adalah pandangan imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dengan begitu masing-masing mazhab yang ada pada agama bisa berbeda. Hal ini tentu dapat disesuaikan oleh masing-masing umat manusia, umat muslim dengan pilihan mazhab yang dianut. Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apapun. Terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan, setidaknya ada 3 ruang lingkup yang sering digunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu mazhab akidah atau teologi, mazhab itikadiyah, mazhab politik, dan mazhab fikih atau mazhab yuridis atau mazhab hukum. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah bersusah mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan pada ahli agama Islam. Talfik yaitu mendatangkan suatu cara dalam ibadah atau muamalah yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau asalnya. Yang dibolehkan bertaklid adalah orang awan atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan mengamalkannya. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan makalah kami dari kelompok 9. Kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini suami keduanya berijtihad kepada mazhab, bertaklid pada mazhab Asy-Syafi'i yang mengesahkan pernikahan seperti itu. Kemudian ia menggauli wanita tersebut dan lalu mencarikannya dengan taklid kepada mazhab Islam Imam Ahmad dan mengesahkan jenis talak seperti itu dan tanpa melalui masa iddah. Ruang-ruang lingkup talfik. Masalah talfik
Sama halnya dengan masalah taklid. Ruang lingkupnya adalah dalam masalah-masalah ijtihad yang bersifat zani, bukan merupakan perkara qat'i atau pasti pen. Adapun setiap perkara yang malum fakdi bid'adur atau prinsip dalam agama ini merupakan perkara-perkara yang disandarkan pada hukum syuri. Dan yang terakhir, taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau asalnya. Yang dibolehkan bertaklid adalah orang awan, orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan mengamalkannya. Adapun orang yang mengerti dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syariat, maka harus berijtihad sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Mazhab adalah pandangan atau pandangan imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dengan begitu masing-masing mazhab yang ada pada agama bisa berbeda. Hal ini tentu dapat disesuaikan oleh masing-masing umat manusia, umat muslim dengan pilihan mazhab yang dianut. Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apapun. Terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan, setidaknya ada 3 ruang lingkup yang sering digunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu mazhab akidah atau teologi, mazhab itikadiyah, mazhab politik, dan mazhab fikih atau mazhab yuridis atau mazhab hukum. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh seluk-beluk kias. B. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad ada 2. Yang pertama, fungsi ijtihad untuk mendapatkan solusi hukum jika terdapat suatu masalah yang harus disampaikan hukum namun tidak dijumpai pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga, manfaat ijtihad. Ada manfaat ijtihad diantaranya yaitu: pertama, dapat mengetahui hukumnya dari setiap permasalahan baru yang dilalui oleh umat muslim sehingga hukum Islam selalu berkembang dan mampu menjawab tantangan. Yang kedua, dapat menyelesaikan hukum berdasarkan perbuatan zaman, waktu, dan keadaan. Yang ketiga, menetapkan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terkait dengan halal atau haram. Dan yang terakhir, dapat membentuk umat muslim dalam menghadapi masalah yang belum ada hukuman secara Islam. Yang terakhir, macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad kesepakatan. Yang kedua, qiyas. Yang ketiga, maslahah mursalah. Yang keempat, sudud jariyah. Dan yang kelima, istishab. Yang keenam, urf. Yang ketujuh, istisan. Dan kita masuk ke pasal yang ketiga, itu talfiq. Dalam bahasa Arab, kata talfiq berasal dari kata yang berarti menghubungkan suatu dengan yang lain. Misalnya seperti ungkapan yang artinya saya menggabungkan antara kedua ujung baju pakaian suatu dengan yang lain, lalu menjahitnya dengan pembahasan talfiq. Contoh seorang mentalak 3 terhadap istrinya. Kemudian mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain berusia 9 tahun. Untuk tujuan tahlil kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama. Dalam hal ini, suami keduanya berijtihad kepada mazhab, bertaklid pada mazhab Asy-Syafi'i yang mengesahkan pernikahan seperti itu. Kemudian ia
menggauli wanita. Yang dibolehkan bertaklid adalah orang awan, orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan mengamalkannya. Adapun orang yang mengerti dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syariat, maka harus berijtihad sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Mazhab adalah pandangan atau pandangan imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dengan begitu masing-masing mazhab yang ada pada agama bisa berbeda. Hal ini tentu dapat disesuaikan oleh masing-masing umat manusia, umat muslim dengan pilihan mazhab yang dianut. Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apapun. Terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan, setidaknya ada 3 ruang lingkup yang sering digunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu mazhab akidah atau teologi, mazhab itikadiyah, mazhab politik, dan mazhab fikih atau mazhab yuridis atau mazhab hukum. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah bersusah mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan pada ahli agama Islam. Talfik yaitu mendatangkan suatu cara dalam ibadah atau muamalah yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau asalnya. Yang dibolehkan bertaklid adalah orang awan atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan mengamalkannya. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan makalah kami dari kelompok 9. Kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.